Hai co-friends, pada soal ini ditanyakan garam-garam berikut yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis dan larutan yang bersifat basa adalah yang mana? Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui apa itu hidrolisis garam. Hidrolisis garam terjadi ketika kation atau anion dari basa atau asam lemah bertemu dengan air. Kemudian untuk jenis-jenis sifat garam, terdapat garam netral yang memiliki pH sama dengan 7 jika komponen asam dan basa pembentuk garamnya adalah asam kuat dan basa kuat, ini akan tidak terhidrolisis. Kemudian jika asam lemah dan basa lemah dengan nilai Ka sama dengan Kb akan terhidrolisis total. Kemudian untuk garam asam memiliki pH kurang dari 7, komponennya jika asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis parsial, dan jika komponennya asam lemah dan basa lemah dengan nilai Ka lebih besar daripada Kb, maka terhidrolisis total. Di sini, untuk garam basa, pH-nya lebih besar daripada 7. Komponen asam dan basa pembentuk garamnya bisa dari asam lemah dan basa kuat, ini akan terhidrolisis parsial, bisa juga dari asam lemah dan basa lemah dengan nilai Kb lebih besar dari Ka, ini akan terhidrolisis total. Oke, kita akan periksa satu persatu dari opsi jawaban yang ada. Untuk yang A, KCN, akan terion menjadi K+ ditambah Cn-. K+ berasal dari basa kuat KOH sehingga tidak terhidrolisis. Cn- berasal dari asam lemah HCN sehingga akan terhidrolisis dengan reaksi Cn- ditambah H2O berkesetimbangan dengan HCN ditambah OH-. KCN di sini terhidrolisis parsial. Kemudian karena pada reaksi hidrolisis dihasilkan OH-, sehingga sifat garam KCN adalah basa yang memiliki pH lebih besar dari 7. Jadi untuk yang A, benar. Kemudian untuk yang B, K2SO4 akan terion menjadi 2K+ ditambah SO4 2-. K+ berasal dari basa kuat KOH sehingga tidak terhidrolisis. SO4 2- berasal dari asam kuat H2SO4 sehingga tidak terhidrolisis. Di sini K2SO4 tidak terhidrolisis. Kemudian karena anion dan kation tidak terhidrolisis, maka K2SO4 tidak mengubah perbandingan konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan. Dengan kata lain, larutan K2SO4 bersifat netral, pH-nya sama dengan 7. Jadi untuk yang B, salah. Untuk yang C, NH4Cn, terion menjadi NH4+ ditambah Cn-. Cn- berasal dari asam lemah HCN, sehingga akan terhidrolisis dengan reaksi Cn- ditambah H2O berkesetimbangan dengan HCN ditambah OH-. NH4+ berasal dari basa lemah NH3, sehingga akan terhidrolisis dengan reaksi NH4+ ditambah H2O berkesetimbangan dengan NH3 ditambah H3O+. Di sini NH4Cn terhidrolisis total. Untuk garam yang terhidrolisis total, sifat garamnya ditentukan oleh nilai Ka dan Kb-nya. Jika Ka-nya lebih besar daripada Kb, sifatnya asam. Jika Kb lebih besar dari Ka, sifatnya basa. Dan jika Kb sama dengan Ka, sifatnya netral. Kb dari NH3 adalah 1,76 dikali 10⁻⁻⁵, dan Ka dari HCN adalah 4,9 dikali 10⁻⁻⁻. Di sini nilai Kb lebih besar daripada Ka, maka sifatnya basa. Jadi untuk yang C, benar. Kemudian untuk yang D, NH4Cl akan terion menjadi NH4+ ditambah Cl-. Cl- berasal dari asam kuat HCl sehingga tidak terhidrolisis. NH4+ berasal dari basa lemah NH3 sehingga akan terhidrolisis dengan reaksi NH4+ ditambah H2O berkesetimbangan dengan NH3 ditambah H3O+. Di sini NH4Cl terhidrolisis parsial, sifatnya asam karena pada reaksi hidrolisis dihasilkan H3O+. Jadi untuk yang D, salah.
Kemudian untuk yang E, NH4 2 kali SO4, terion menjadi 2NH4+ ditambah SO4 2 minus. SO4 2 minus berasal dari asam kuat H2SO4 sehingga tidak terhidrolisis. NH4+ berasal dari basa lemah NH3 sehingga akan terhidrolisis dengan reaksi NH4+ ditambah H2O berkesetimbangan dengan NH3 ditambah H3O+. Di sini NH4 2 kali SO4 terhidrolisis parsial, sifatnya asam karena pada reaksi hidrolisis dihasilkan H3O+. Jadi untuk yang E, salah. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A dan C. Sampai jumpa di soal berikutnya.